tiba-tiba Pak Jokowi datangi Ibu Mega. Mau minta supaya Gibran. Mega karena sayangnya sama Jokowi, ya kan, yang sudah diproses ini dibatalkan. Ya sejujurnya kalau saya kan tetap Erick Thohir ya. Tapi misalnya ada putusan nanti ternyata Gibran masuk jadi wapresnya Prabowo. Nanti ada orang bilang oknum. Apanya? Oknum PDI masuk. Bung, kami ini ormas bukan partai politik. Iya. Jadi kalau kami bersuara itu bagian dari aspirasi yang seharusnya ditangkap oleh partai politik. Bukan lagi ditangkap, dimanfaatkan. Ya nggak apa-apa. Yusuf Kala ini, Kak Ucu ini, ya kan? Dia kan lagi asik-asik ikut konvensi Golkar. Ya, ya, ya. Kan gitu 2004. Ya kan? Dia lihat kemungkinan menang untuk menjadi capres di konvensi itu berat. Oke, selamat malam. Baru cuma sekali diputar ya. Iya, biasanya running ya kan. Berarti gue bagus hari. Bagus. Ini Gambar Gus Dur ya. betul. Ini Anda udah kelihatan arah politik Anda nih. apa? Amin. Wah, men. Oh bukan. Bukan. Emang Gus Dur emang memberikan tondo-tondo untuk mendukung siapa kita di pemilu kali ini? Oh, Gus Dur kan enggak. sudah lama Ya meninggalkan kita ini di mata Budi ini kita ini bodoh aja semua Pak. Ya, Nggak ada tanda-tanda. Jangan mengelak-elak Anda udah. Nggak ada. Nggak tahu ya. Kita tanya yang satu-satunya yang temannya Gus Dur. Ini bukan cuma idola atau pernah berguru atau apa. Teman daripada Presiden Gus Dur. Udah ada di sini temannya Gus Dur. Kita tanya nanti, Nanti. Ya, ada nggak tondo-tondo itu ya sebenarnya? Jadi yang kita mau bahas apa? Tondo-tondo. Tondo-tondo cawapres, jelang pendaftaran. Pendaftaran udah dipercepat. Cawapres pilihan Megawati, Jokowi, dan Prabowo. Kenapa Megawati, Jokowi, dan Prabowo? Nah, ya perasaan tinggal 2 capresnya yang belum punya cawapres. Iya. Kok Banyak 3 yang menganggap bahwa sebenarnya king dan queen maker ini ada di 3 orang ini. Kan koalisi Amin kan udah selesai, udah solve, tanda tanya sudah terjawab. Tinggal 2 kalau ini. kata tamu kita, yang satu itu nggak mungkin jadi kingmaker karena cuma ngikut aja, nggak punya kepercayaan diri katanya. Iya. Makanya perlu ngikut kader PDIP. Tapi katanya gua begitu. pura-pura ini hari ini nih. Gua mau pura-pura bajingan tolol dulu hari ini nih. Iya. Ya kan? Kenapa Pak Jokowi menentukan? Kan Pak Jokowi nggak bertarung lagi. Loh, tapi Pak Jokowi kan punya pengaruh. Nah, ingat nggak minggu lalu, Mas Ustron? Berdaham aja itu punya dampak. Apalagi telunjuknya menunjuk. Apalagi menunjuknya di hari 40. Hari 40. Yang mana akhir pekan ini hari 40 Iya. ya? Akhir pekan masuk hari 40 Jumat, ya? Sabtu, Minggu ya? Iya, Oh, dan di akhir pekan ini ada juga yang mau bikin event akhir pekan ini. Ada Konser K-pop bukan? udah berdaham pula. Iya, weekend Udah ini. berdaham pula. Iya, acara Di tempat konser. di tempat konser K-pop dan itu di hari 40. Menurut Tanggalan not Nusron. blognya Nusron Wahid. Ya, Kiai Nusron ini kan. Kiai Nusron bawa catatan-catatan. Udah ada temanya event ini. PNG katanya. Deklarasi PNG. Iya. Oh gitu. Oh, jadi udah bukan gaspol lagi dong. Udah bukan. Iya kan? Deklarasi. Pencet gas katanya. Bukan gaspol tapi pencet gas. Dan juga ada juga Didin hari Ya. ini di sebuah partai yang tegak lurus Jokowi. Ya kan? Ini partai tegak lurus Jokowi, kategorinya ada 2 nih sekarang. Gimana? Tegak lurus Jokowi, bukan tegak lurus Jokowi. Gitu ya. Gimana cara membedakan Emang di sini ada 2 kategori itu ada di sini. Ada. Oh, ada 2 kategori di Ada. sini. Yang bukan Tegal Lurus Jokowi juga ada? Ada. Ada. Yang bukan tegak lurus Jokowi nggak pernah ngomong tegak lurus Jokowi pastinya. Oh. Iya kan? Iya, Lebih iya. jarang lah frekuensinya. Udah, Anda jangan pura-pura bajingan Iya. tolol juga. Iya. Asik ya. Saya jadi ngerti jadi paroki asik juga. Gitu-gitu. Diulangi terus sama Ya, dia. nggak mungkin dia laporin gua kan. Enggak mungkin. Mantap sekali. Ini dia ada sambil kita ini ya. Selamat datang kamera kesana pahlawan dulu. muda. Itu ngomong dulu. Jadi weekend ini adalah weekend yang menentukan. Iya, menentukan. Karena beberapa hari ya Iya. jelang pembukaan loket. Iya, betul. Ya. Dan
Dan lagi-lagi nih, kabarnya minggu ini akan ada putusan MK, tapi lagi-lagi kita kena prank. Tiap hari ada kabar putusan MK itu tiap hari. Iya. Orang-orang yang di skena politik pasti tahu tiap hari dengar info bahwa bakal ada putusan MK. Nah, hari ini kita juga udah kedatangan satu narasumber, Din. Ya. Ya, yang agak terlambat masuknya, Tapi ya kan? lebih maju dalam prediksi. Lebih maju dalam prediksi kecuali satu prediksi. Apa? Itu nggak boleh diucapkan. Kalau beliau ucapkan itu harus kita potong. Iya. Pemilu nggak ada. Iya. Emang kalian-kalian ini ngomong, iya. Kata beliau, emang kalian-kalian ini ngomong cawapres, emang ada pemilu, ya kan? Nah. Itu harus dipotong. Bapak, Duduk dulu, kasih duduk. tutupin opung. Sini, Bang. Situ apa? Ke toilet dulu. Oh iya, memang kalau Orang tua kan harus ke toilet. iya, tua ini kan memang Iya, Bang. menahannya agak ini kan, Susah. engine mounting udah. Iya, getar. Getar. Itu dalam saku jasnya itu ada mari regal. Oke, ya jadi itulah Kita minggu ini. perkenalkan Pak Torik, silakan. Sambil Kalau menunggu, Kalau Budi memperkenalkan, lu tahu dampaknya kan? Iya. Waktu kita makin nyusut nih waktu kita. sambil menunggu salah satu narsum kita yang ke toilet, kita perkenalkan dulu yang ada di sini. Ini forum Sumatera Utara nih. Forum Sumatera Utara. Iya. Bang Julpan emang Sumatera Utara juga? Oh iya. Lebih utara lagi daripada Beliau ini hardware Aceh, softwarenya Medan bos. Ya. Tapi intinya di utara-utara juga lah itu. Iya. Kan? Sini aja, tisu. Opung Panda butuh tisu nih, ya. Opung Panda, ya kata Opung Panda, aku lebih butuh tisu daripada kemenangan. Katanya. Karena aku sudah pernah menang berkali-kali kata Opung Panda. Ya, udah bosan Oh aku. iya, Opung, bajunya di kamera begitu, Pung. Coba sorot Opung, zoom. Kayaknya Ari lebih PDI dari Opung nih hari ini. Biarin aja. Ya, oke. Perkenalkan dulu. Dari sudut mana ini? Kuning, sudut kuning. Sana, sudut kuning. Dari sudut kuning. Dari yang hari sudut ini Riau. menguning. Dari Riau. Ketua Bapil Pres Projo. Ya. Panel Barus. Wih, Panel Barus ini marga apa gimana coba asal muasal ke Sumatera Utara lu di mana, Bang? Barus merek lah. Apa tuh? Batarusu. Karo. ya. Marga orang Karo. Kalau dengan ejaan Inggrisnya panel. Oh iya. Panel juga ada artinya Bang ya. Kan kita apakah lagi kan biasanya gitu kan. Saudara-saudara kita nih kan lihatnya kalau lagi ada apa jadi Orang nama. Karo kalau ngasih nama pas kejadian kelahiran kan. Nah, kalau lu panel ini dari mana namanya? Panen lele kayaknya, jangan lele. Oke ya. Kasih dulu cepat sedikit Abang. Yang kedua, Yang kedua. Ini kok nggak ada sukun. Abang ini udah. Iya, senior ya kan? junior. Iya. Ya, ada ayo. sukun, Pak ya. Bang, izin Bang, dikenalkan dulu sama Pak Torik nih Bang. Oh, iya. Abang langsung. Atau lu kenalin dulu Langsung sebelah lu. kan dulu. Politikus senior labelnya Mas ya, politikus senior. Betul. Yang lagi siap direkrut oleh partai manapun. Ya. Ataupun Free transfer. tim ses manapun. Betul. Ya, tim ses capres manapun. Setelah relawannya bubar sebelum berkembang. Iya. Megawati 2024. Iya. Ketua relawan Megawati 2024, Bang. Beliau deklarasi. Buka baju Ketua nih. relawan Megawati 2024. Minggu depannya Bu Mega nyalonin Ganjar. Seminggu aja bareng nih Bang, ya kan? Aduh. Itulah. Bang Zulwan Linda. Bang Zulfan Linda. Bang, kita bilang ini forum Sumatera Utara. Tadi Torik tanya, emang Bang Zulfan Sumatera Utara? Weh, ini coba abang ke Sumatera Utaranya. Ya, PDIP 99 kan aku caleg Sumatera Utara. Itu kau nggak ngerti partai kau. Bang Panda 2004 Sumut, ya kan Bang? Iya. Nah, Oh, 2009 berarti abang lebih dulu daripada Opung Panda ya berarti ya? ya Ubung Panda kan pembina Oh, iya. waktu itu, ya kan? Abang lahir, abang besar di Medan juga dalam suasana. Lahir di Medan. Lahir Medan. Tapi kalau KTP lahir di Aceh. Lahir fakta sama lahir KTP ini Bukan beda. waktu kecil-kecil kita G30 SPKI juga umur 4 tahun udah lari ke Aceh. Gitu. Oh iya titik merah itu ya Medan tuh ya. Salah satu agak rame kan. Kalau di Aceh lahirnya 1 Oktober. Oh, berarti masuk hari 40 nggak abang lahir nih? Hah? Harus undang, harus ngecak. Gak ada yang bisa ngecak. Ini susah di sini. Ini forum Sumatera Utara. Forum ini nih, susah, beda Bos. nih. Ya. Iya beda. Ya, yang berikutnya. Sebelah kanan Bang Zulfan Linda. Apa mau komentar apa? Ya begini, jangan sampai ini nanti kayak tim ses juga. Nah,
deklarasi tim ses sana ternyata main tim ses sini gitu. Ini kan juga gini, lahir Medan ternyata catat di Aceh. Ya kan? Bang, emang ada yang deklarasi tim ses sini? Ya saya nggak tahu kan, ini kan Bang Zulpan ini senior sekali loh urusan begini. Gerindra Jawa Timur kan sudah deklarasi Ganjar Wapres, Gibran Wapres. Udah banyak itu bang. Ya. Ada bahkan Projo ini lebih ekstrim, ada Projo Ganjar ya, tapi udah di iya Projo Ganjar ada. Udah berantem bos, mau saling tuntut udah bos. Ada jadi Gara-gara acara di sini bos. Iya. berarti ada project extension. Iya. Apa bahasanya Bang Panel? Projo Ganjar ini barang apa katanya? Rojo siluman. Barang jadi-jadian. Lanjut Pak Oke, Tarik. lanjut. Sebelah kanan ini juga ini pengusung cawapres bagi Pak Prabowo. Ya. Oh, Tegak lurus. Dari awal kita. tegak lurus. Capres, bukan cawapres. Capres. Cawapresnya buat Pak Prabowo sekarang udah. Yang itu. Capresnya udah pasti Pak Prabowo. Ya, cawapresnya Erick Thohir kita. Oh, cawapresnya Pak Seto. Persatuan saya. Yang elektabilitasnya semakin tinggi. Menjulang. Di Jawa Timur sekarang paling tinggi. Terkuat. Sampai Sidratul Muntaha kalau istilahnya Adipre itu. Surabaya Timur nih. Elektabilitas sampai Sidratul Muntaha. Iya. Yang lain lagi tren Gibran ini enggak, tetap ET Bang ya. Kita sampai sekarang masih. Mantap. Ya, Bang, kangen dulu, kangen. Bang Saleh Partan Daulay. Wih. Ketua DPP PAN. Ya, orang Sumatera Utara. Ah gimana Abang dapil Sumatera Daulay, Utara? kalau Atau kata DPRI. Opung tadi kan Opung kan utara, kita selatan. Tapi Daulay itu singkatan dari datang untuk melayani Opung. Datang untuk melayani. Ada. ya. Abang dapil mana dulu? Dapil Dapil saya terkenal itu nama itu Daulay itu datang untuk melayani, memang begitu. Oh. Kita kan ada dapil 2 Sumut kan. Dapil 2 Sumut, nomor urut 19 kabupaten, tempat 19 kabupaten kota. Banyak banget. nomor urut 1 aja. Nomor urut 1 aja. Abang Nomor putus urut spanduk. salah satu. Iya. Bang, udah Ya 19 udah, satu. kabupaten, Bang. Gimana? Abang 19 kabupaten. 19 kabupaten, Itu kebutuhan dapil- spanduknya gimana tuh, Bang? Dapil terluas Indonesia ya, jangan dipasang semua tempat lah. Orang marah juga kalau semua tempat. Gila pemasok- kali kawan nih katanya kan. Kalau Emang kau butuh- sanggup katanya enggak? Jangan semua. Kalau butuh pemasok kami kenal ada kawan-kawan yang Iya. jago betul. Kalau tempat Penyediaan opung sana kita spanduk titip ini, Bang. teman-teman aja, jangan terlalu banyak situ. Marah Kalau orang. ini baju udah bawa PKB aku lihat. Enggak. Iya Nah, kan? makanya Lu nih, lu kan? dia tadi dari tadi ini Ini- baju kayak gini pegang sendiri. Mestinya bagi semua. Ya, kita dong, kan Bang. juga mau. Ini kawan Opung dan kawan Nih, Bang Zulfan. Itu lu jangan ngelawan lagi, udah salah lu. Apa? Fotonya Gus Dur lu undang PAN. Iya. Maksud lu? Panjang cerita, udah. Iya, bisa Maksud lu lama kayak kita Pak Erik? diskusikan ini. Enggak dong, kalau PAN nggak apa-apa. Kalau yang diundang dia partai umat tuh lain lagi. Nggak masalah juga. Kalau masalahnya dia diundang itu apa pendukungnya Amin di sini ya baru. Itulah. Kenapa Gus Dur? Partai umat ya kan? Tuh. Amin. Oh ya. Ya Amin orang yang mana nih? Anies Amin Mohaimin. Rais atau Amin Bukan, apa? Anies Mohaimin. Anies Mohaimin Oke. maksudnya. Oh, iya. Dan yang terakhir, Ente yang mengenalkan harus sudah. ini Hormatan. kalau biasa menghadirkan juru bicara PD Perjuangan, Oh, iya. juru bicara Ganjar Pranowo, biasa gitu kan Bang. Politisi PD Perjuangan, biasa gitu di TV-TV ini gitu kalau main TV-TV ini. Ini kita hadirkan salah satu pendiri PD Perjuangan, Oh. founder, ada di BPKB PD Perjuangan. Apa itu karena tidak menjadi juru bicara Jokowi lagi? Ini kawan Pak Jokowi. Kita hadirkan. Kalau Anda semua masih politisi-politisi ini pendirinya kami hadirkan. Legitimasinya solid. Kalau Yang ada di aku BPKB. protes, itu kau menghina kau bilang pendiri. Penggagas. Oh. Masih Pendiri pun menghina. Lu pendiri pun menghina. Penggagas dulu. Ya kan, nggak ada penggagas mana ada pendiri inilah kadang-kadang. Coba ceritakan peran Itu Opung. kau nggak ngerti partai, partai, kau. nggak ngerti PDI kau. Coba ceritakan Dan peran Opung. gagasannya itu lebih sering disampaikan di pom bensin lapangan Ros. Iya, tapi Lokal banget. Jokesnya lokal. Nah, kalau ini betul ini. Bang, Kenapa? Karena benar. ini orang PDI juga dulu. iya, Bang Zulfan bener Bang. Opung Panda ini salah satu penggagas yang pendiri PD Nah, Perjuangan. iyalah. Kasih dulu kesaksian di. Kok masih ragu pula kau ini? Aduh, Nggak, buat pendidikan. Pula, Wak, lihat. Bukan. Ragu pula dia bang. Buat pendidikan politik untuk teman-teman Penonton, ini, penonton. Ya Bang Panda ini kan dalam situasi-situasi sulit, aku ingat betul ya. Dalam situasi sulit waktu itu posisi Mbak Mega dan Mas Taufik. Ya kan? Muncul dia. Ya kan? Bagaimana memberi gagasan. Ya, menggagas ini mesti ada jalan keluar.
kalau tidak mau bertahan lagi dengan PDI Suryadi kan gitu Bang. Nah, barulah banyak yang diajak termasuk Pak memantapkan Pak Kwik lagi. Perannya di situ. Besar peran Bang Panda ini besar. Ya udahlah bikin baru aja lah. Gitu. Jadi udah solid ya. Dulu kongresnya di Medan kan. Iya. Iya kan? Suryadi Tepung kan? punya, Suryadi punya. Yang pertama. Gagal. Iya, gagal kan. Ya, itu. Habis itu lanjut di Surabaya. Surabaya. Benar kata lu. Kalau Budi yang kenalin orang habis durasi. Habis bos. Itu tuh pakai susut tuh udah. The one and only pendiri PD Perjuangan. Penggagas. Penggagas. Nggak ngerti pula kau. Penggagas dan pendiri. Iya. Dan sekarang kita wakafkan untuk memenangkan Mas Ganjar. Ya. Maju dari tebut di flicker. Opung Parana Bapak. Opung Parana Bapak. Untuk nyebut nama Opung Panda Nababan itu dia putar dulu ke si borong-borong kawan nih kan. Nah inilah Edo nih, politisi senior masih ditulis di sini nih. Iya, Pendiri lah Do. pendiri. Pak Idam, jangan gitu dong. Oke. Tapi sebelum Masuk kita aja Pi, sudah ini natural nih caranya. masuk aja, lu masuk nih. Ini Hafiz ya, yang Hafiz, penguasa menjadi dunia mitra malam. yang menyediakan bati ini. Terima kasih Hafiz. Kasih salam dulu. Dunia malam Emang sama ahli bati gimana? table dia nih, Mang. Meja minum, ditata oleh Enggak, Hafiz di sini maksudnya. Minum. Tapi gini, sebelum kita mulai ada satu klarifikasi yang mau gua Apa itu? tanyakan. Apa itu? Dalam pertemuan terakhir dengan Bang Zulfan, Hmm. ketika kita membahas Kaisang jadi ketum PSI, sekarang udah dianggap partainya presiden gitu ya. Bang Zulfan Dina tuh mengatakan PSI ini udah pasti masuk parliamentary threshold. Bahkan bisa 3 besar di bawah Gerindra. Bahkan kalau nggak hati-hati bisa di atas PD Perjuangan. Itu kata Bang Zulfan. Betul, Bang? Serius Bang? Ya kenapa nggak serius? Gimana itu dasarnya gimana itu Bang? Kan kita tahu lah bahwa politik di Indonesia ini kan masih bicara soal patron klien kan. Kan itu dulu. Yang laten dan yang manifestnya dulu Bang ya. Ya. Kalau yang laten, kalau yang manifest orang lihat PSI itu cuma 4%. Manifestnya bisa minimal nomor 3. 3 besar. Nah, kalau tidak hati-hati bisa nomor 1. Nah ini kan kita lihat, kita kan ambil contoh Demokrat misalnya kan. Demokrat pada saat SBY 2004 itu hanya 6,7%. Begitu dia jadi presiden, Demokrat itu berapa? 23% loh. Iya, besar itu. Ya kan, nomor 1 PDI, nomor 3. Pemenang. Waktu itu Demokrat 23, Golkar 18, PDIP 14. Itu kan Pak SBY Bang. Itu ya sama aja kan bicara presiden. Nggak ngerti presiden kau. Kau nih Bukannya kadang-kadang kan prediksi. Satu. Masih prediksi. Kedua, waktu itu memang Pak SBY itu menargetkan supaya dia bisa menentukan pasangan itu tanpa ada partai lain. Iya. Gak peduli dengan usulan-usulan partai. Banyak yang inginkan Akbar Tanjung, Golkar, ya kan, Yusuf Kala lagi atau siapa? Enggak, Budiono. Nggak ada survei, nggak ada apa. Dicontoh lagi oleh Pak Jokowi periode keduanya, ya kan? Nggak ada survei, nggak ada segala macam, muncul pula Pak Ma'ruf Amin. Karena dia yakin sebagai incumbent kan gitu. Nah kalau sekarang Prabowo, Ganjar, dan Anies ini tidak bisa model seperti itu karena baru 1 periode. Baru mau, kan tidak ada incumbent sekarang ini kan. Dia belum masuk dalam periode kedua. Ini topiknya PSI dulu. Jadi PSI bisa mengalahkan PDI ini Bang. Dengan pola yang tadi Abang bilang katakan. Lah saya bilang bisa. Apakah mereka ini kerja serius atau tidak? Kalau hanya mengharapkan nama besar Jokowi dan Kaisang sebagai anak presiden, nah itu nggak bisa. Tetapi mereka harus bekerja secara efektif, ya kan? Nah kemudian pasti kerja itu dilihat dan akan mendapat support dari kekuatan-kekuatan politik di masyarakat. Itu Pung. Prediksinya PSI bisa mengalahkan PD Perjuangan ya. Sama itu ceritanya di Kemayoran dan di Cengkareng ada sekolah pilot.
belajar dia, tamat, langsung ngaku udah bisa terbangkan pesawat. Ya kayak gitulah ini sekarang. Enggak, dia udah belajar. Udah tahu dia semua. Ya. Oh, udah punya pengalaman, anak muda lagi. Masa depan, mayoritas. Udah merasa bisa terbang. Iya, langsung Terbangkan pesawat. Mau terbangkan pesawat. Tapi gini Pung, Lo bukan kan, ini ceritanya. betul. Patir juga ketua ini. Nah, kalau Forum Sumatera Utara ini semua orang ketua, Bu. Beda-beda. Tahu juga lo ya. Selamat pagi ketua. Iya. Itu 50.000. Selamat pagi ketua, 100.000. Selamat pagi ketua, itu 150.000. Selamat pagi ketua. Kayak ini ada kodenya. 200. Ada 1 juta, Bung. Jangkrik ketua. Tuh, gimana? Tadi tanggapan Bang Zulfan? Iya. Yang soal apa? Ini Soal- cerita Bukan Opung tadi nggak yakin. Ini masalahnya Opungnya nggak yakin. Begini, ini kan Opung selalu nyontohnya nih sekolah di Tangerang. Tapi kan kalau sekolahnya di luar negeri misalnya, ya kan, kelasnya kan beda. Di sini kan belajarnya pakai pesawat capung. Ya kan? Loh, ini bukan pakai pesawat, baru baca. Nggak baca perakiraan alam ya. Baru baca. Baru Merasa sudah bisa terbang. Iya. Mirip kayak PSI kalau menurut Opung. Ya, aku gak bilang mirip PSI. Ceritanya. Ceritanya. Enggak. Tapi kan apa yang dicontohkan oleh Opung ini enak kita dengar. Ya kan? Tetapi kan persoalan politik beda Iya. dengan Persoalan pilot. beda. Persoalan beda. penerbangan kalau Ya Opung beda. itu. Kalau politik ini beda. Makanya kalau kita ambil contoh pengalaman masa lalu, katakanlah yang paling gampang itu Demokrat. Siapa yang kenal Hadi Utomo? Tak pernah pula dia ngomong bikin statement politik yang menggelegar gitu kan. Pidato-pidatonya nggak ada. Semuanya dalam forum-forum formal. Nah, tapi bisa dia dapat, apakah mungkin Demokrat itu dulu dapat 23 karena faktor Hadi Utomo? Atau karena faktor Demokrat kerja keras? Ya enggak juga, biasa-biasa saja, sama dengan partai yang lain kerjanya. Tetapi bisa 23%. Disitulah kita katakan ada faktor presiden di situ. Artinya apa? Tingkat kepuasan dan kesenangan kepada Presiden SBY pada masuk itu punya pengaruh kepada Elektabilitasnya. elektabilitas Demokrat. Tapi kan Jokowi ini partainya PDIP, Bang. Lah kan kita udah bilang, Bang Panda sudah bilang juga. Ya, kalau Harusnya efeknya ke PDIP nanti, dong. Nanti kalau Gibran menjadi wapres, cawapres, betul nggak? Bang Panda udah bilang. Kemudian Kesang nih udah jadi PSI. Nggak kejadian itu. Misal, nah ini kan abang bicara misal. Ya, ya. Kita kan nggak Bicara bicara kejadian, bicara bicara penerbangan abang, nih. Bang Panda bicara misal. Ceritanya, Ya. bicara mantap, ceritanya, forum- bicara ya. ceritanya. Forum Praktis Medannya harus mantap, keluar dari PDIP, kan abang bilang gitu kan? Otomatis, Nah, otomatis. Jadi jangan lagi kalau udah itu terjadi, jangan kau bicara lagi PDIP. Kau ini kadang-kadang nggak jelas ini lah. 2009 kan Demokrat, SBY Demokrat. Nyambung, Demokrat dapat efeknya, gitu kan Bang? Iya, Tadi kan bedanya. iya, iya. 2024 ini kan Jokowinya PDIP. Tadi abang bilang PSI yang dapat efeknya. Ya kan karena ada Pak Jokowi di situ. Ada Pak Jokowi. Lah iya, PDIP kan harus begini ya. Kalau konsisten PDIP dengan aturan yang ada dalam PDIP, kalau satu keluarga itu kalau bapaknya PDIP semuanya harus PDIP. Oh, berarti ntar kalau Gibran misal cerita nih, otomatis keluar, Jokowi otomatis keluar gitu Bang. Nggak perlu bilang keluar. Tapi kan di PDIP secara administratif ya sudah dianggap tidak anggota lagi dong. Gitu Bung ya? Ya dong. Apa ya? Iya. Apa tuh hubungan? Itu dulu Bung, ditanggapi dulu Bang Zulfan ini. Apa? Jadi bicara hubungan Megawati dan Jokowi, biasanya Kaisang gabung PSI. Nah, Bung, jadi kalau kata Bang Zulfan, orang puas tinggi sama Pak Jokowi di 2024 ini, tapi efeknya bakal ke PSI, Bung. Karena tadi anak-anaknya Ya lah udah pastilah itu. Masa kita ini sembunyi-sembunyi aja kalau ngomong. Bukan, berarti Bang Zulfan ini dari penjelasannya beliau tadi saya dengar, dia tidak percaya kalau misalnya sekarang kan
anak-anaknya kan gabung ke PSI, gabung kemana, mungkin nanti Gibran mungkin masuk ke Cawapres. Prabowo misalnya gitu ya. Beliau nggak percaya kalau elektoral dari pengaruh dari Pak Jokowi lari ke PDI lagi, walaupun dia kader Ya, PDI, pasti larinya ke begini. tempat lain Begini, gitu. kalau kita Ini yang tadi saya nggak tahu, tadi Opung diam aja gitu loh. Iya. Kan ini kader PDI Jokowi sampai sekarang. Bukan. Nggak Iya. pernah dia mengatakan bukan Kalau kader diam PDI. tuh biasanya setuju itu kali ya Bang ya. Iya berarti kan setuju bahwa bisa lari elektoralnya Ya, ke tempat kita lain. jangan mengatakan semuanya lari Ya. dari PDIP. Nah, Ya kan? Ada juga para pendukung Pak Jokowi. Ada juga bukan hanya pendukung, Pak, dulu pemilih Pak Jokowi 18 sampai 20% hasil Ya. survei yang dikatakan masih komit dan loyal kepada Pak Jokowi. Ketika posisi ini kan bisa juga berbeda dengan sikap yang diambil oleh Pak Jokowi, itu masih tetap ke PDIP dong. Tapi mungkin sebagian besar persentasenya itu lebih besar mengikuti Kaisang dan Gibran. walaupun Pak Jokowi nggak pernah berbicara, misalnya saya dukung PSI gitu. Sampai sekarang kan nggak bilang gitu. Tapi terus terang ya, Ini kan politik Jawa, bukan Bos. Iya. dari cerita ini makin yakin saya Hmm. Ganjar pasti menang. Makin dengar dulu ada alasannya. Makin yakin saya PDI Perjuangan makin besar. Karena begitu banyaknya membicarakan PDI Perjuangan, banyaknya menganalisa Kaisang atau Gibran gitu loh. Dalam hati gua, risiko partai besar kayak begini ya. Risiko. Ada tokoh bagaimana merebut biar kader kami Gibran menjadi wapresnya. Dulu kan tahun 2014 juga PDI ngambil wapres kader Golkar, Bung. Apanya? 2014 Pak dulu. JK? Pak JK. Iya. Padahal Golkar dukung Pak Prabowo kan waktu itu. Enggak. Iya, Golkar Pak Ical dulu. Iya, dia tidak dukung kita. Iya. Iya, terus Iya kan kader Golkar yang diambil. boleh dari dong kader. artinya kalau Pak Prabowo misalnya dan Ngambil, Bang Saleh mau Iya, ngambil kader PDI. Bukan kader, kader Golkar. Mantan Dia ketua bukan umum masa JK. bukan kader, Pung. Iya. Oknum. JK. Beda gimana sih? Wah, JK. Mantan ketum lu. Lo bukan artinya saya sendiri hubungan hotline-nya dari PD Perjuangan tuh aku. Oh iya. Jadi tidak ada melihat dia Golkarnya gitu Ya, loh. Lah. tapi kan masih berKTA Golkar. Enggak, tapi masa oknum dia kan Iya dengar. orang Yusuf Kala Mantan ketum. Mantan ketum. dan berpengaruh loh sampai sekarang masih pengaruh loh di Dengar Golkar. dulu, oknum itu penggaris bawahan kepribadian. Oh, bukan. Dia independen. Dengar dulu. Kalau publik Dengar dulu. itu Dengar dulu. menganalisis Waktu saya oknum tanya itu lain. Yusuf Kala kenapa menolak Luhut masuk kabinet, Ya. ya, dia cerita, kemudian dia juga cerita ke Jokowi. ya, Dia bilang dia kan Golkar, ya. gitu loh. Golkar tidak mendukung kita, Pak. Kata JK Kala. kepada Jokowi. Cerita Jokowi ke saya. Saya tanya lagi Jokowi. JK, Pak gini-gini. Iyalah. Loh, bukannya Bapak juga biang-biangnya Golkar, saya bilang. Atau JK. Ya betul. Oh enggak. Aku bukan ini. Kalau Luhut itu masih Golkar. Beda mazhab di Golkarnya. Jadi saya lihat JK nggak mengaku nggak dia bukan orang Golkar sekarang. Nggak mungkin. apa, Opung. bukan Nggak, sekarang. tadi ngomong Ini tadi. cerita Yang 10 tahun yang iya, lalu. berarti nggak mungkin dia nggak Agak Golkar. kurang-kurang juga. Sampai sekarang dia masih Golkar, apalagi dulu gitu loh. Oh, oknum ada ketua umum. Makanya ya? oknum ini loh. Iya. Oknum itu Iya. iya seseorang yang itu agak penggaris- negatif sedikit itu anunya. Kau Rasanya penggaris dengar dulu. diksinya loh yang pilihan katanya. Multi tafsir lah itu. Oknum ini loh masalahnya. Bukan, itu bisa menggarisbawahi pribadinya supaya paten diketik oknum. Gitu. Bentar dulu, Pung. Aku ini serius nih soal oknum ya. Aku khawatir besok-besok. Ya sejujurnya kalau saya kan tetap Erick Thohir ya. Tapi misalnya ada putusan nanti ternyata Gibran masuk jadi wapresnya Prabowo. Nanti ada orang bilang oknum. Apanya? Oknum PDI maksudnya. Kacau kita kan. Kayak oknum. Kacau. Kayak Opung menganggap Pak JK. Iya sebagai oknum. Dia sendiri ngaku ke saya. Kacau dia itu. bukan mengatasnamakan Golkar. Artinya Tadi kan tanya tadi. Iya. Ya. Iya. Yang Golkar itu Luhut, kata dia ke saya. Ya Mas Gibran juga kalau nanti itu kan ya bukan nggak mengatasnamakan. Kalau saya pikir kalau Gibran
udahlah, tersesat kita nanti. Loh. Nggak kejadian itu. Nggak kejadian Nggak kejadian? itu. Nggak. Itu katanya udah mau deklarasi, Bu. Nah, Mana? coba ini Gue bagus, panel. ya nggak apa-apa, bagus lah. Enggak, ini soal oknum ini kembali lagi ini serius ya. Karena bisa zaman tadi JK pindah, katakan gabung dengan PD waktu itu. Ya. Dia masih punya kartu Golkar enggak? Masih kan, kenapa oknum? Ya, Sama dengan yang lain-lain ini tadi kan. Berarti pengertian kau oknum udah ngaco. Udah ngaco. Kalau JK ini lompat katanya cepat. Tapi begini. Ya kan? Gimana? Bang? Bukan ngaco, Loncat Bu. katanya Kaucu ini. cepat. Kaucu bang. Iya. Kaucu Siapa? ya. Kan dia ikut Siapa bang JK apa kaucu? kaucu. Ya. Dia Abang ini. nyebutnya kaucu dong. Nah, Panggilan akrab Iya dong, bang. panggilan di HMI kan Kaucu. Iya. Di Sumatera Sulawesi Selatan juga Kaucu. Iya. Ya kan? Kaucu Jadi kan memang kayak orang Betawi. Siapa, Bang? Orang Siapa? Betawi kan gini, kalau nama Yusuf kan dipanggil Cup. Ya. Nah, kalau di sana Yusuf dipanggil Cu. Ya kan? Jadi- Kalau di Aceh Yusuf Tuh. Nah, mungkin jauh lagi. susah ya. Ada Arab-Arabnya kan? Tuh. Nah, jadi Yusuf Kala ini, Kaucu ini, ya kan? Dia kan lagi asik-asik ikut konvensi Golkar. Ya, ya, ya. Kan gitu 2004. Ya. Ya kan? Dia lihat kemungkinan menang untuk menjadi capres di konvensi itu berat. Tadinya dia optimis. Dia menjadi tidak optimis, menjadi pesimis ketika Akbar Tanjung diputuskan inkrah di Mahkamah Agung. Akbar ikut juga konvensi. Makanya Sultan dan Cak Nur keluar kan? Ya. Apa kata Cak Nur? Ya kalau ketua umum ikut pasti semuanya kalah lah. Akhirnya Kak Ucu ini lihat Ambil jalur lain. ada SBY kan. Nah, mungkin kirim-kirim, jangan Opung Panda juga yang dikirim ke sana, kita nggak tahu ya kan. Nah, bisi, udah jadi wakilnya SBY aja, masuk dia. Pasti ada perhitungan lah SBY kan. Dan dia sedang ikut konvensi tadinya. Iya, Golkar, belum Golkar. selesai itu konvensi. 2014 kejadian terulang lagi. Ini soal IQ ini soal IQ. Sebelum konvensi aku ngomong sama Bang Akbar. Konvensi ini terus terang kan idenya Surya Paloh. Konvensi Golkar ini. Hebat juga Bang Surya bikin konvensi ini, Ah, Bang. terus dia ngomong sama aku. Dia bilang, "Van, kau kan HMI. Akbar Tanjung ini kan HMI." Ya kan? Cobalah bilang sama dia, kita konvensi aja untuk memilih capres ini. Ya kan? Nah, lalu aku datangin Bang Akbar. Waktu itu belum diputusan inkrah, tapi dia masih udah di luar. Ya, sudah di luar. Aku datangin ke ruangannya, Bang. Nah, ini ada pikiran-pikiran. Aku nggak bilang Surya Paloh. Kalau aku bilang Surya Paloh, dia langsung ditolak. Ya kan? Jadi awak pun bilangnya bukan Surya Paloh, ini ada pikiran-pikiran Bang. Kalau seandainya Golkar ini kita mulai dengan memilih presiden Konvensi. ini dengan konvensi, ini top gitu kan. Nggak sama aku. Kalau menurut kau, kalau konvensi aku dukung siapa? Kata Bang Akbar sama aku. Bang Akbarnya masih ada nih. Ya kan? Kata Bang Akbar, aku bilang, Bang, SBY. Baru paten aku bilang. Aku bilang begitu. Ya kan? Aku belum tahu waktu itu Pak SBY dekat sama Khairul Tanjung. Ya kan? Sudah cerita sampai situ aja. Nanti dulu bukan. Pemilu ada kan Bang? Pemilu ada kan? Pemilu ada. Ah, ya udah. Nah, lanjut, nanti Bang. dulu. Kan? Jadi kemudian berkembang, kata Bang Akbar, enggak, aku dukung Wiranto. Nah, kenapa Abang dukung Wiranto? Dulu waktu mau jadi ketua umum Golkar lawan Edi Sudrajat, Wiranto dukung aku, Van. Akhirnya Wiranto maju, Bang Akbar maju, ya kan? Akhirnya Akbar kalah dengan Wiranto. Karena apa? Wiranto sudah keliling kemana-mana atas endorse-nya Akbar Tanjung ke seluruh DPC. Sekarang begitu disuruh rubah lagi kan berat. Makanya Akbar kalah di konvensi itu sama Wiranto. Oh gitu. Ditambah lagi suara Abu Rizal Bakri, ya kan, suara Surya Paloh, itu masuknya ke Wiranto. Arti oknum nggak nih? Suara Prabowo itu larinya ke Akbar Tanjung. Jadi gini,
biar jernih dulu. Aku tanya JK, kenapa menolak? Dengar dulu. Iya, Bang. Aku tanya Saya JK, kode, Pak Tori. aku tanya JK, kenapa menolak Luhut masuk kabinet? Dia itu Golkar. Wah. Pada saat dia ngomong gitu dia oknum, ngerti kau? Bukan lo. Enggak ini soal daya tangkap ini. Kalau daya Justru tangkap semua orang ini juga bukan kalau daya tangkapnya sama kita di sini. Di peristiwa Bang Panda bukan fungsionaris ya, Golkar. bukan di peristiwa itu loh. Ini peristiwa Lokalisir dulu eksiden. peristiwanya. Enggak, mestinya kan bukan oknum istilahnya, kayak Enggak, pribadi, enggak, secara enggak. pribadi, Wah, Dia personal. Pak JK ini oknum. Kemarin Bang Saleh. Minggu lalu Pak Jokowi disebutnya komplotan. Pak JK kena oknum. Ya, itu kan Ya nggak apa-apa, oke lah ini. Dia membenarkan Ini lagi ada penjelasan. membenarkan dirinya kepada Jokowi. Dia itu bukan Golkar. Oh. Yang Golkar itu Luhut. Oh, Oh, berarti nanti ini cerita fakta loh. nanti Iya, Mas Gibran gitu kan bisa dong. bilang. Ya, maksudnya Saya idola bukan itu. PDI. PDI ya PDI itu Pak Nggak Jokowi. pas dong contohnya. nggak kenapa nggak apa? Gibran nggak pindah-pindah itu. Loh, Pak JK juga masih pindah, Golkar. Bang. Pak JK masih Golkar dia nggak, Bang? tegak Ikut lurus ya. konvensi itu loh tadi. Iya, Ikut konvensi. Gimana sih masih Golkar, orang habis itu dia ketua umum Golkar. Inilah. Ya udah dilepas oknumnya. Berarti Mas Gibran. Aduh. Nggak jadi nggak mungkin Bung Gibran jadi Siapa? cawapresnya Prabowo Bung. Karena lagi rame diomongin Bukan nggak itu nih. mungkin tidak kejadian. Kenapa nggak kejadian? Dia tegak lurus. Sudah bilang dia tegak lurus. Dia tegak lurus kepada Mega, gitu loh. Bukannya mau disebut Dia sudah bikin viral, apa? dukung PDIP, dukung Ganjar. Ya iya, itu disegor Bawaslu Bung. Lo bukan, iya apapun namanya itulah sikap dia. Ah, Gitu loh. ya kata Mas Gibran itu kan disuruh partai Bung. Karena kita nggak makan semua kue, ya, ini roti oknum. Bang ini harus pakai ini nih, meleleh nanti. Enggak, berarti Bang Zulpan belum selesai soal oknum ini. Belum. Roti pun oknum juga. Bukan, Nah, kembali ini ke ceritamu cerita. tadi. Enggak, karena Mas Gibran kan disebut-sebut. Iya, dan Banyak sudah orang mengaku, nyebut. sudah Iya. mengaku ditawari. Bahkan katanya 5 sampai 7 kali katanya ditawari. Betul nggak tuh Bang Saleh? Iya boleh-boleh Enggak, aja kalau ini kan, gitu loh. itu kan cerita di belakang sana. Sekarang kan Opung ini sebenarnya kan punya data juga. Kita mau dengar ini, katanya kan nggak mungkin. Nah, alasan-alasan Aku nggak bukan mungkin ini bilang- yang gini, Pung, sebentar. Aku bukan Sebentar, bilang nggak bentar. mungkin. Nggak terjadi. Nggak terjadi. terjadi. Oke, ya nggak terjadi. Begini, Beda Pung. itu. Kita ini, saya dengan Opung sampai detik ini. Sebentar. Saya sama Opung sampai detik ini masih sama. Pingin supaya Gibran ya mungkin bukan jadi wapresnya Prabowo karena saya dukungnya Erick Thohir. Nah. Sama kita. Cuman saya mau dengar dulu alasan Opung tadi ini yang tidak mungkin terjadi itu. Itu loh kan Ada, bukan secara jangan- konstitusional bukan- nanti kalau diputus kan sah, boleh. Dengar dulu, ini Ah. soal etika ini. Bahwa dia menurut yang saya tahu, dia punya etika tinggi. Dia berbudi luhur. Ya. Ya kan? Dia tahu bagaimana berdarah-darahnya dia jadi wali kota. Wali kota. Pengorbanan yang begitu besar. Gitu loh. Apa yang terjadi waktu itu tahun 2020, ya kan? Sudah selesai PDI Perjuangan di Solo melakukan penjaringan, pemilihan dan segala macam. Terpilihlah Teguh dan Sugeng sebagai calon wali kota ini. Tiba-tiba Pak Jokowi datangi Ibu Mega, mau minta supaya Gibran. Mega karena sayangnya sama Jokowi, ya kan? Yang sudah diproses ini dibatalkan Untuk Gibran ini. untuk Gibran. Jadi Pak Jokowi yang minta. Iya. waktu itu. Waktu itu, ya kan? Jadi dalam hal ini Gibran tahu riwayat itu. Dan Gibran tahu banyak orang yang kemudian tersisih, tersingkir dan sakit dengan Untuk dia. Untuk dia. Gitu loh. Ya, dia waktu itu tukang catering, Nah iya. ya kan? Berarti bisa dilakukan lagi dong Bung sama Gibran kalau memang Apa ya? begitu. Apa ya? Ya bisa dilakukan lagi dong sama Gibran. Sama siapa melakukan? Ya itu kan ini kan waktu itu banyak yang tersisih karena dia, banyak orang berjuang sedih karena dia. Tapi dia tetap maju juga kan barang itu kan. Kenapa disingkirkan siapa Gibran? Itu tadi yang nggak jadi Yang nggak jadi, yang nggak jadi Teguh Iya, ini. tapi kenapa bisa terjadi kepada siapa? Ya berarti Gibran ya bisa juga dong lagi. Artinya Lompat atau yang lagi. kedua Pak Jokowi bisa lagi dong minta ke Bu Mega Heeh. Apa ya? Ya untuk maju. mengizinkan Gibran. Dan saya pikir tak terjadi. Nggak terjadi. Ini kan kita berandai-andai ini. Gini, kalau saya balik boleh nggak Pung sebentar gini?
mungkin ke Prabowo, mungkin ke Topung tidak mungkin terjadi. Kalau dengan Ganjar mungkin nggak terjadi. Siapa? Iya Duet Ganjar Gibran gitu loh. Nanti kalau aku bilang begini karena sombong lagi. Ini polisi partai ini nggak sembarangan gitu. Loh, iya, justru itu. Dengan lu ada mekanisme, ada sistem. Ini partai besar, Bos. Ya tahu, tapi kan masih terbuka. Sekarang ini loh. Kemungkinan itu ada ya secara konstitusional. Di mana partai di mana MK. partai di Republik ini strukturnya itu 2 juta. Struktur. Jangan Dari ke situ. mulai pengurus bukan ke ranting, situ. Ini Loh, sekarang enggak. penentuan itu loh, penentuan tadi itu loh. Enggak, Mungkin nggak? kau bertanya ke partai besar ini ceritanya. Itu aja. Iya, beda dong. Bukan. Ini mungkin nggak kalau misalnya Gibran ditarik jadi wakilnya Ganjar. Ganjar. Itu dulu. Apanya? Mungkin nggak itu dulu. Itu tidak sampai tingkat pengetahuanku itu. Nah makanya. Karena Karena terus katanya terang- kalau ke bukan dengar Prabowo dulu, tidak dengar mungkin dulu. terjadi. Kalau aku jawab kau, seakan aku tidak tahu proses apa yang sekarang terjadi di partaiku. Sekarang sudah jelas di partaiku itu sedang menseleksi, sudah ada beberapa orang tertentu. Finalisasi. Dan di antara nama itu tidak ada nama Gibran. Tapi biasanya, gitu. Itu baru jawaban. Tapi Loh, bukan biasanya jawaban. politik ini last minute loh. Apa Bisa ya? berubah last Ini minute. persoalan partai besar. Partai besar ini Iya. biasanya last minute berubah juga sering. Di PAN lah itu, di PAN. Sering. Kalau kami tetap konsisten loh, nggak ada. Kalau kita dari Bukan. dulu, Istilah- dari awal udah 2-3 kali kita bicara di sini aja 3 kali, tetap aja konsisten, nggak berubah-berubah. Ete. ET kita. Jadi partai besar bisa juga berubah last Udah ini aja minute. dulu. ET ini memang unik ya. Artinya dia didukung oleh NU, Tapi juga tetapi oleh Pak. diusung oleh PAN. Wih, keren Jadi, ya Ete. Apa salahnya, Pak? Bukan salah, inilah Unik, hebat. uniknya apa Unik kok uniknya? salah. Uniknya, Kau ya, ini artinya salah. artinya Islam modern. Jadi betul-betul Erik ini kalau kita lihat nih Islam Nusantara. Didukung ya. oleh kelompok Islam Tradisional. tradisional, didukung juga oleh kelompok Islam modern. Paten loh. Kalau yang kanan kan dukung Anies. Beda lagi tuh. Kau nggak ngerti Islam kau. Nggak ngerti unik kau. Kau nggak ngerti atlas Jadi kau. kalau cerita Kalau kita bilang peta kan terlalu. Apa Bung? enggak, jadi kalau Jokowi cerita ke saya, dia menginginkan Erick Thohir itu menjadi cawapres. Ya. Gitu loh. Itu yang dia omong ke saya. Ya. Ya berapa bulan yang lalu, Bang? Gitu. berapa itu, Bung? Tahun berapa, Ya Bung? udah lama. Udah lama. Udah berubah. 2017. Belum enggak, ini catatan aja. Oh, catatan. Ya, catatan. Nanti kalau tiba-tiba kita bilang, oh lu biar ngerti gitu loh. Ini ada intro dulu. Tadi aku nggak ada intro, maka kaget dia. Bang, kalau Sandiaga Uno ada juga disampaikan. Oh, sama aku juga iya, Sandiaga kan? Uno. Iya, dia bilang dia menginginkan 2 nama itu aja. Erik Ya, sama Erick sama dia. Tapi mau wapresnya siapa dia nggak ini. Belum ada. Pak Mahfud, Bang? Apa ya? Opung? Kalau Mahfud MD? Dari dia nggak. Nggak disebut, dari Pak Jokowi. Dari bukan Jokowi nggak. bukan sarannya Jokowi. Dari Opung lah yang sarannya itu Apa ya. ya? Mahfud MD saran Opung. Kalau pendapat saya, Iya. Mahfud. Iya. Ya cocok Mahfud. Dari Dari saya. Nanti Enggak, Ganjar. gini ya. Ini Pak Mali. Nih Pak Mahfud ini oknum juga nggak di Bukan, di dengar NU dulu. atau Aku PKB? tidak mau mendahului. Gitu loh. Aku sudah pernah 10 tahun yang lalu punya pengalaman pahit mendahului Megawati mengumumkan Jokowi. Dia marah besar sama saya. Sekarang walaupun aku sudah tahu, aku tidak mau mendahului. Oh, Udah tahu. Itu udah disebut tadi. Apa? Ya, itu kan ada berapa orang. Itu pertanyaan dia, menjawab pertanyaan itu ya. Oh iya. Tapi kayak kurang lebih kita tahu cuacanya lah ya, Bang Iya. Pandal. ya. Opung nebak Mahfud, tapi dia nggak mau mendahului. Iya. Tapi Itu kan, menurut Bung? Opung yang Karena terbaik nanti siapa, marah Bung? besar kan. Iya. Menurut Opung yang terbaik siapa? Hah? Ini kan pendapat saya. Iya, iya. Belum tentu itu betul. Belum tentu. bisa Oh, bisa Opung udah tahu. sebentar. Bisa berubah last minute. Itu Kan kan belum Pak. tentu benar. Itu kalau di partai besar nggak gitu Bang. kata Lah, Opung. enggak, Jangan tadi kan besar. barusan ngomong Ini ini. dipanin, Ini yang dipanin. logikanya sana sini nih loh maksudnya. Dari tadi nggak konsisten ini loh maksudnya. Masih bisa berubah last minute loh. Makanya belum Pak pasti. Jokowi juga cawapresnya berubah waktu itu last minute, Ah, Bung.
Pak Jokowi capresnya berubah last minute. Iya benar. Iya kan? Last minute banget. Last minute malah. banget. Sangat Iya. last minute. Ini berarti memang prosesnya antara Ganjar ini dan Pak Jokowi dulu tuh beda ya berarti Om? Apa ya? Prosesnya Ganjar dan prosesnya Pak Jokowi. Proses apa dulu? Proses pencalonannya. Capresannya. Heeh. Ada suasana kebatinan yang berbeda ya? Dari Pencalonan. Jokowi. Di partai Gini, besar bro, ini. tergantung periodenya dulu yang pertama kali. Iya, kau harus lihat periode pertama. Atau kedua. Kalau beda. Pak Jokowi itu kan dilihat dari segi elektabilitasnya, ya kan? Ya. Awal-awal survei elektabilitas tertinggi kan Bu Mega. Ya. Kemudian di tengah jalan dipotong oleh Prabowo. Ya, betul. Begitu masuk nama Jokowi di survei, maka Jokowi paling atas. Ya kan? Kemudian disitulah Bang Panda bilang kita mencalonkan Jokowi. Ya. Lihat survei itu tinggi. Ya. Nah, Ibu Mega langsung legowo kan? Terus tidak maju lagi. Serahkan kepada Ya. Jokowi gitu. Nih, kita ke Bang Panel nih. Bang Panel. Yang udah nogo-nogo P dan G tadi kan. Mr. P dan Mr. G. Ini ada persoalan oknum, persoalan preferensi Pak Jokowi yang diungkapkan ke Opung Panda, segala macam. Bang Panel lihatnya gimana? Coba Bang? lah, orang dalam lah, Sementara orang dalam. tadi Kalau kita Mas orang Gibran luar, juga kan? katakan bahwa saya tunggu pilihan dari Ibu Megawati. Gitu. Ini Oh, udah. pasangan Pak P dan Mr. G. Pencet gas ini kan. Kalau kita ngelihatnya pemilu 2024 Opung, cawapres ini jadi faktor kunci. Faktor kunci. Karena kalau dilihat dari angka-angka di capres ini tidak akan ada perubahan yang eksponensial. Kecuali ada satu hal yang luar biasa. Itu kau sependapat itu? Ketuamu itu? Prabowo dan Ya sependapat lah, Bung. Ketuanya. Enggak, itu saya ngomong, Bung. Cuman gambarnya dia, Bung. Iya, akan didukung Projo. Iya, Pak P dan Mr. G. Nah, Menurut Opung siapa nih, Bung? Hah? Menurut Opung siapa nih? Pak P dan Mr. G ini siapa? Bung? Prabowo dan Kalau lihat irama ngomong semuanya ya Gibran. Oh. Kalau ikut irama. tapi oknum nggak itu? Gibrannya Apa ya? oknum nggak? Oknum nggak gitu? Kalau belum muncul. Hah? Belum apa? Belum muncul resmi Belum muncul. oknum. Oh, terus. Jadi gitu, kita ngelihat cawapres ini jadi faktor kunci. Dan faktor kunci lain, saya pikir adalah Pak Jokowi. Gitu. Yang ketiga, kemana juga arah dukungan relawan Jokowi di Pilpres 2024 nanti. Sekarang mau tanya sama kau dulu, etis nggak kalau Gibran belum diomongin sama partainya, pimpinan partainya, atau dia tahu apa, diklaim kemudian Oleh Projo. oleh Projo. Ada tata kerama kan, ada etika. Kok langsung dicaplok gitu loh, diiniin. Etis nggak itu? Apa nggak tunggu dulu ketemu Gibran, mau kau nggak? Kemudian Megawati sebagai ketua partai, ada izin Bu, kami mau ambil Gibran. Etis nggak? Etis nggak? Nggak, mau tanya ya, kalau nggak etis, oh ya udah. Jadi Pung, masalah Gibran, ya, ini kan prosesnya juga panjang. Kalau di kita ya, ini bukan semata-mata suara kami di pengurus DPP Projo. Kami di pengurus DPP Projo ini dalam mendukung 1-2 nama ini juga prosesnya panjang, Pung. Ada proses musrah 10 bulan kita jalankan. Iya, ngerti aku. Sebentar dulu. Ada suara rakyat yang coba kita rekam, ada suara aspirasi dari rakyat yang coba kita capture. Terakhir di Konperda nih, ada 13 Konperda, 14 sama Jawa Timur terakhir. Itu sifatnya kan usulan teman-teman di daerah, gitu loh. Sifatnya usulan, dan itu nanti akan dibahas di 14-15 Oktober besok. Ini yang mengusulkan ini kan bukan pramuka. Rakernas. Ini kan relawan yang sudah terorganisir, yang sudah qualified. Tentu kan punya etika, punya cara. Kita udah ketemu Gibran, dia setuju. Kita udah minta kepada Megawati, dia lepasin Gibran. Begitu. Itu mendidik politik yang sehat. Soal disetujui atau nggak Enggak, setujui soal lain. ya? Soal lain. Nggak apa-apa, Pung. Itu kan persepsi, Om. Bukan nggak persepsi. Iya. Bahwa yang- wajar-wajarnya, normalnya. Tapi ini begini,
Pung, Gitu loh. menjawab ini sebetulnya Bang Panel itu ada dua. Bukan Budi Ari ini dari manalah kewenangan dia bilang menyebut misalnya Gibran. Ini kan Mr. G, Pung, belum Gibran. Iya. Saya Ganjar apa- juga. Jadi gini. Ada dua sebetulnya. Satu, kalau Gibran dianggap sebagai fungsionaris dan kader partai, Kok dianggap? PDI. Dianggap memang sudah Enggak, memang. ini- Kok jangan, asumsi. jangan, tidak ada asumsi. Sebentar. Gibran itu kader. Oke. Gibran itu Kalau dia anggota PDI. kalau dia Perjuangan. sebagai kader Gibran. PDI, Anggota, Bos. sebentar ya. Anggota, Kalau dia iya. anggota Kamera partai, kasih white dulu Dia lahir kamera. dari proses Jangan, kaderisasi jangan, enggak? jangan dibilangin. Enggak, ini saya lanjutkan. Kalau dia kader tiga, plus partai, tiga. tentu mungkin ada pertanyaan etika tadi. Etis enggak kan gitu. Ya. Tapi kalau seperti yang Opung bilang tadi, mungkin dia secara pribadi sebagai warga negara. Nah, Kemudian ada orang lain yang mengusung dia untuk cawapres. Siapa yang bisa larang? melihatnya juga Kok sebagai warga negara. Konteksnya orang tadi lain. kata Opung tadi, mungkin oknum aja sebagai oknum bagaimana? Boleh nggak Ini didukung? bukan cerita larang-melarang. Nah, artinya kan etis, ternyata nggak etis. Etis saja kalau misalnya ada orang yang mendukung dia sebagai cawapres, nah hak dia sebagai warga negara. Tapi tapi pan Masa, masih masa ada hak daripada PDI misalnya melarang dia kan nggak mungkin. Dulu waktu nyalonin JK, Jokowi Makanya. JK, ada izin-izin nggak Izin apa? ke Partai Dia dari Golkar? Golkar. Nggak ada. Nggak ada ini. Dia nggak ada kaitan dia dengan Golkar. Makanya saya bilang ada dua itu. Karena oknum ya. Ada dua itu tadi. Ya, ini kita Sebagai anggap aja warga oknum negara. ini, Bang. Gini loh, negara demokrasi itu prinsipnya setiap warga negara sama di depan hukum dan pemerintahan. Iya. Semua orang boleh dicalonkan dan mencalonkan. Ini kan dia sebagai warga negara boleh dicalonkan dong. Oleh orang lain. Nah, perkara dia mau apa enggak nanti terserah dia. Iya, tetapi Ini kan udah betul. diusahakan orang. Dengar gitu dulu loh. omongan kau itu beradab gitu loh. Loh, kok beradab? Dengan ada tata Justru krama. itu Dengar etika dulu. demokrasi, Enggak, gimana ada sih? tata krama. Oh, dia PDI Perjuangan, kadernya. Bagus juga kita kasih tahu pada pimpinannya. Sebagai Wah, warga dengar negara. dulu, nggak ada pakai sebagai sebagai warga apa. negara, dia tetap boleh diusung. 2014 tadi ya. Bong, Kalau hanya orang yang masuk iya, di iya. partai politik tertentu saja yang boleh mencalonkan diri dan Nah. mencalonkan itu berarti tidak sama di dalam hukum dan pemerintahan. Bung. Melanggar prinsip demokrasi itu. Bong, Jauh itu. kami ini ormas, Bong, bukan partai politik. Udah senyum-senyum dia. Bong, kami ini ormas bukan partai politik. Iya. Jadi kalau kami bersuara itu bagian dari aspirasi yang seharusnya ditangkap oleh partai politik. Bukan lagi ditangkap, dimanfaatkan. Ya nggak apa-apa, mau ditangkap, mau dimanfaatkan, terserah hukum itu. Ya, gitu loh. Jadi ini harus dimaknakan sebagai suara rakyat, Iya, gitu loh. kita Sebagai senang, sebuah, iya. iya kan? Iya, Yaudah. membuat besar PDI Perjuangan. Nggak apa-apa, kita usulkan kan. Nah, ini persoalan Gitu loh. sederhana sebenarnya. Iya kan? Masa harus lapor, kalau harus kita izin sederhana, namanya orang. ini kan selesai. Orang mau ngusul aja harus lapor, harus izin gimana? Lucu juga loh, gini. Lo beda kau sama dia pan. Begini enggak. Begini loh. Masa gini. Masa ketika kita masuk satu partai politik tertentu lalu hak-hak politik kita untuk diusung misalnya di tempat lain nggak boleh gitu. Misalnya gini. Ada seseorang masuk partai A, ya kan? Kemudian ada organisasi masyarakat lain ingin dia supaya jadi kepala daerah. Sementara partainya nggak setuju sebetulnya jadi kepala daerah. Ya kan tetap berhak orang lain ngusung dia. Perkara nanti dia mau atau misalnya harus minta izin ke partai itu urusannya belakangan. Sekarang kan Projo mendorong, mengusung, mendukung, ada apa salurannya. Aspirasi dari bawah Nggak, lah. ada salurannya juga kan sebetulnya, ada mekanismenya di Pokoknya internal mereka. udah- Itu sudah bagus. Ada gitu. ada tidak persetujuan Gibran nggak ada urusan. Ya Nggak ada urusan. artinya, ya kan sebagai aspirasi. Apa? Sebagai aspirasi itu penyampaian pendapat. Ya suka-suka lah. Soalnya Gibrannya mau nggak kan gitu. Bung, misalnya nih, Bung. Jangan-jangan Gibrannya mau loh.